Update informasi P3K hari ini, berdasarkan informasi yang dilansir dari ayobandung.com, Kemendikbudristek ungkap bocoran jadwal PPPK 2022. Jadwal PPPK 2022 untuk guru tengah digodok oleh Panselnas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Kemenpar. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, saat ini Kemenpar sedang menyiapkan Permenpan terkait seleksi PPPK 2022 guru dan non-guru. Permenpan itu akan membentukkan aturan seleksi PPPK 2022, termasuk PPPK tahap 3 2021. Banyak hal yang berbeda dari tahun 2021. Saat ini Permenpan tersebut sedang dalam finalisasi, ujarnya melalui akun Instagram pribadinya. Sebelumnya Kemendikbudristek telah menyampaikan, seleksi PPPK tahap 3 akan digabungkan dengan PPPK tahun 2022. Nunuk mengatakan, prioritas akan diberikan kepada guru yang nilai kompetensi I dan I-nya sudah melampaui passing grade. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada guru honorer di sekolah negeri. Jika melihat waktu pendaftaran rekrutmen PPPK tahun lalu, diperkirakan PPPK akan dibuka pada pertengahan tahun ini. Meski demikian, Kemendikbudristek belum menyampaikan keterangan resmi terkait jadwal pastinya. Mendikbudristek Nadiem Makarim diketahui sudah menyatakan anggaran seleksi PPPK guru telah disetujui Kementerian Keuangan. Sekarang sudah sangat jelas dari Kementerian Keuangan sudah keluar, bahwa uang anggaran seleksi PPPK guru sudah dikunci, ujar Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di Januari lalu. Lanjut teman-teman, ini ada kabar gembira dari Kabupaten Jember. Bupati Jember serahkan 1.353 SK pengangkatan PPPK. Bupati Jember Ir.H. Hendy Siswanto, ST, IPU serahkan SK pengangkatan tahap pertama bagi 1.353 tenaga PPPK yang telah lulus seleksi baik kompetensi maupun administrasi yang dinyatakan memenuhi syarat setelah diverifikasi. Penyerahkan SK tersebut diserahkan secara simbolik di alun-alun Jember, Kamis 24/3. Jumlah tenaga PPPK yang lulus seleksi berjumlah 2.206 orang. SK tahap pertama baru keluar 1.353 orang, sedang sisanya 853 orang masih menunggu dari BKN. Meski begitu, Jember masih kekurangan 5.000 tenaga pendidik, ujar Bupati Hendy kepada sejumlah media kemarin. Bupati Hendy Siswanto mengaku sudah mengusulkan nomor induk PPPK ke BKN secara keseluruhan 2.206, namun baru 1.353 orang hasil seleksi guru PPPK yang sudah ditetapkan nomor induk PPPK-nya. Sisanya masih dalam proses di BKN, tanda Bupati Hendy kemarin. Nah, bagi yang sudah keluar nomor induk PPPK guru tersebut sejumlah 1.353 hari ini kami bagikan SK pengangkatannya dan sudah bisa aktif mengajar mulai tanggal 1 April tahun 2022 mendatang, harapnya juga. Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy berpesan kepada para guru PPPK yang telah menerima SK pengangkatan untuk lebih tulus lagi mengajar anak didik karena tantangannya semakin berat setelah sekian lama pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19. Dan saat ini tatap muka masih diperbolehkan hanya setengah atau 50%, makanya saya minta kepada mereka semua untuk mencari dan mengantarkan warga untuk vaksin karena kalau sudah terpenuhi target vaksin maka lebih banyak lagi persentase pembelajaran tatap muka, sambung Bupati Hendy. Bupati Hendy menargetkan akhir Maret tahun 2022 ini sudah memenuhi target vaksinasi dan Jember masuk level 1. Tugas guru saat ini semakin berat pasca pandemi. Karena mereka guru, merecovery kembali karen sudah lama tidak dilakukan tatap muka. Kalau sudah masuk level 1, kegiatan belajarnya akan normal kembali, tandasnya pula. Informasi selanjutnya teman-teman, Ketua Forum Honorer K2 curiga penetapan NIP PPPK sengaja dibikin lama, jadi teringan angkatan 2019.
Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri menduga ada unsur kesengajaan pemerintah memperlambat penetapan NIP PPPK. Jufri pun lantas teringat tentang pengadaan PPPK 2019 lalu. Saat itu, Jufri menjelaskan, 51.000 honorer K2 yang lulus PPPK 2019 harus menunggu 2 tahun untuk resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, pengangkatan PPPK itu diduga dibuat molor, sehingga yang dirugikan adalah honorer K2. Ini pemerintah mau bikin sama seperti angkatan 2019 kah? Menunggu 1-2 tahun, kata Jufri kepada jpnn.com, Kamis 24/3. Dia juga menyoroti penetapan tanggal SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang tidak sesuai dengan tanggal SK PPPK. Menurutnya, SK PPPK ditetapkan tanggal 1 Februari tahun 2022, namun anehnya SPMT dihitung lewat dari Februari. Jufri mengingatkan pemerintah bahwa calon PPPK guru tahap 1 merupakan guru honorer negeri yang sudah mengabdi tanpa putus. Oleh karena itu, tegas dia, tidak fair kalau masa pengabdian tanpa putus itu diabaikan. Kalau SPMT ditetapkan April atau Mei, lantas yang bulan sebelumnya bagaimana? Tanya dia. Jufri mengatakan tidak sedikit daerah tak membayarkan gaji calon PPPK guru tahap 1 dan 2 karena dianggap sudah ASN. Menurut dia, kalau gajinya cuma dihitung mulai April, maka guru honorer akan mengalami kerugian berlipat. Mereka terancam tidak rapelan Februari dan Maret. Menurut dia, hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan. Kami berharap SPMT dihitung sesuai SK PPPK dan masa kontrak, ujarnya. Dia juga menyentil masalah NIP PPPK di Kabupaten Bondowoso. Sampai detik ini pengajuan NIP PPPK guru tahap 1 dan 2 belum disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia lantas mempertanyakan ada masalah apa sebenarnya, sehingga prosesnya begitu panjang. Tolong BKN memberikan penjelasan agar kami bisa mengamankan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pungkasnya.